Ya, mungkin teman-teman hari ini lihat logo baru ya, ada namanya DNM atau singkatan dari Digital Network Marketing. Jadi saat ini Imogen untuk memperluas pasarnya, Imogen membuat platform. Jadi platform edukasi bukan hanya untuk Imopreneur, tapi juga untuk para networker di seluruh dunia. Jadi harapan kami yang tadi saya bilang, ilmu kami bukan hanya dimanfaatkan oleh teman-teman Imogen, tapi bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi buat teman-teman, DNM itu bukan MLM, bukan apa-apa. Ini sebenarnya seperti support system, tapi sekolah bisnis, tapi ini skalanya lebih luas lagi. Kalau Imolen kan hanya support system untuk Imogen, kalau DNM ini sekolah bisnis yang memang saya bangun untuk seluruh dunia. Jadi nanti ke depannya, karena saya punya sertifikasi yang tadi saya bilang, saya punya sertifikasi dari ICF, International Coaching Federation, dari Agile, dari My Brand Inggris, saya bisa coaching teman-teman di seluruh dunia. Bahkan nanti bule-bule mau belajar sama saya silahkan. Makanya saya sekarang membangun platform yang namanya DNM. Jadi buat teman-teman, silakan yang belum follow Instagram kami, silakan DNM, atau yang belum tonton konten-konten kami di Facebook atau di TikTok. Kalau di TikTok kita sudah mulai aktif ya, buat video-video pendek durasi 15 detik. Di situ kita buat tentang motivasi, terus training dan sebagainya. Oke, Mbak Atun. Next. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang 3 prinsip abadi. Apa aja, teman-teman? Yang pertama adalah edifikasi. Edifikasi adalah menghormati, promosi, dan respect, memperkuat seseorang atau sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu paham tentang edifikasi adalah promosi. Makanya hari ini Bapak Ibu mungkin yang ikut ngaji dari tim Anda hanya sedikit atau hanya Anda sendiri karena Anda nggak edifikasi pertemuan hari ini. Coba kalau Anda kemarin edifikasi tentang program ngaji ini, Anda bisa cerita ke downline Anda seperti ini. Don, nah, ya Don lah, Donland atau siapa. Besok kita ada training yang sangat luar biasa, training ngaji, ngebahas jiwa Imopreneur. Di situ kita diajarkan selama 17 minggu kita belajar bagaimana menjadi profesional bisnis MLM. Dan kalau kita memang mau serius, kita wajib ikut trainingnya. Nah, apakah kamu serius bisnis MLM? Nah, jadi sebenarnya banyak teman-teman yang di awal itu memang dia nggak menjalankan bisnis ini dengan profesional, makanya bisnisnya nggak jalan. Gitu. Oleh karena itu sebenarnya kalau Anda promosi, pertemuan, dan orang yang dipromosi itu nggak mau, Anda wajib cari orang lagi, Bapak Ibu. Karena seperti saya sendiri, dari ribuan orang yang join Imogen, yang sekarang ikut program ngaji saya berapa ini? 106. Bayangin Bu, saya punya member hampir 30.000 orang. 30.000 orang yang ikut training hari ini hanya 106 di Zoom. Kira-kira berapa persen? Kira-kira 0,001%, Bapak Ibu. Makanya kalau kemarin saya ada inbox di Facebook saya, bilang, Pak, saya punya jaringan Indonesia katanya, tapi nggak ada yang sevisi, semisi dengan saya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya sih simpel aja, yang saya lakukan ya saya akan sortir tim-tim Anda, tim-tim saya. Kalau tim itu nggak mau ngikutin program belajar saya, ya sudah, saya tinggal. Kalau mereka nggak mau ngikuti menjalankan 8 langkah sukses, ya saya tinggalkan, Bapak Ibu. Gitu. Karena saya mau jalan tuh sama orang-orang yang punya visi dan misi yang bagus, Bapak Ibu. Jadi kalau mereka tidak mau
mengikuti apa yang kita ajarkan ya sudah. Toh ini kan bisnis masing-masing ya Bapak Ibu. Lagi-lagi Anda harus sadar, ini bisnis masing-masing. Anda nggak bisa ngandelin upline Anda nggak bisa ngandelin downline Anda. Bapak Ibu bisa lihat, mungkin video saya udah beredar belum ya? Yang perjalanan bisnis saya selama beberapa bulan terakhir ini. Saya sampai di swab antigen 30 kali Bapak Ibu. Bayangkan, hidung saya ini loh, dicocok Bapak Ibu, dicocok 30 kali. Kenapa? Karena saya pergi ke beberapa kota, presentasi, bangun jaringan Bapak Ibu. Karena saya yakin, dari puluhan ribu member saya, hanya beberapa persen aja yang mau ngikutin saya. Makanya Bapak Ibu harus ingat, kalau saat ini jaringan Anda hanya 10 orang dan nggak jalan, itu wajar Bapak Ibu. Atau Anda punya jaringan 30 orang nggak jalan, itu wajar Bapak Ibu. Karena saya sendiri yang punya jaringan puluhan ribu aja, yang jalan hanya ratusan, nggak nyampe ribuan Bapak Ibu. Ya, contohnya hari ini yang ikut Zoom berapa? Bapak Ibu bisa cek. 115. 115 ya, sudah nambah lagi. Oke. Itulah Bapak Ibu. Jadi kalau downline Anda tidak mau mengikuti program yang Anda ajarkan, tinggalkan sementara Bapak Ibu. Kalau enggak, gali daftar namanya, bangun kedalamannya. Kalau saya, upline-nya nggak mau saya bina, saya turun ke bawahnya, bawahnya nggak mau, saya turun ke bawahnya, sampai saya ketemu orang yang mau saya bina. Gitu. Yang pertama delegasi, yang kedua konsultasi. Apa itu konsultasi? Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan. Baik itu nasihat, saran, dan sebagainya. Kira-kira teman-teman yang hari ini jalan di Mugen, apakah sudah sering konsultasi? Apakah teman-teman punya nomor HP saya, nomor WA saya? Nah, yang selalu saya bilang, kalau Anda jarang konsultasi sama saya pastikan bisnis Anda pasti akan stagnan. Saya, ya mohon maaf, dari 115 ini saya paham orang-orangnya yang sering japri saya, sering WA saya. Pak, apakah Bapak nggak takut sibuk? Enggak, Bapak Ibu. Silakan. Selagi saya masih hidup, selagi saya masih bernafas, selagi ilmu saya memang bisa teman-teman manfaatkan, silakan. Jadi buat teman-teman yang 115 ini yang hari ini hadir, adakah yang belum punya nomor WA saya? Adakah yang hari ini belum nyapa saya? Kalau belum WA saya, belum nyapa saya, silakan sapa saya. Baru masuk, baru gabung. Oh, baru gabung ya, Bu. Sudah punya nomor WA saya, Bu? Belum. Upline-nya siapa, upline Ibu? Bu Titin, Lu. Oh, lu, Bu. Ya, nanti minta nomor WA Bu Titin ya, WA saya, Bu ya. Oke. Di Palu saya, dari Palu. Dari Palu ya, Bu? Ya. Siap. Oke, yang belum punya nomor WA saya, silakan tanya upline aktif Anda. Kenapa? Karena Anda wajib juga konsultasi sama saya. Bukannya Anda langsung potong jalur dari upline enggak, tapi ada kalanya Anda wajib konsultasi dengan saya. Kenapa? Biar Anda tahu visi misi perusahaan ini mau dibawa kemana. Oke. Terus 3 prinsip abadi yang selanjutnya adalah yang namanya no crosslining. No crosslining itu adalah semua interaksi dengan crossline yang membuat Anda kehilangan semangat. Jadi banyak sekali ya teman-teman, karena kita kumpulkan di dalam satu grup WA, teman-teman selalu telan mentah apa informasi yang didapat. Padahal informasi yang benar dari mana? Yang pertama dari upline aktif Anda, yang kedua dari perusahaan, yang ketiga dari support system. Jadi kalau Anda dapat informasi dari orang lain yang bukan dari jalur sponsorisasi Anda, anggap aja itu hoax. Anda wajib cek ke upline aktif Anda. Kalau Anda nggak punya upline aktif Anda, silakan cek ke perusahaan atau ke support system. Gitu.
Oke, next Mbak Atun. Ya, di sini kita akan membuat platform digital network marketing. Jadi isinya adalah education, inspiration, dan motivation. Jadi digital network marketing memang kita desain untuk menjadi sekolah bisnis internasional. Makanya nanti yang belajar di DNM itu bukan hanya orang-orang Imogen lagi ya teman-teman. Nanti ada beberapa leader dari perusahaan lain, bahkan bukan hanya MLM, baik ada yang asuransi, reseller, dan sebagainya, silakan. Karena memang kalau teman-teman pengen tahu apa program saya selanjutnya, ya saya pengen menularkan apa yang ilmu saya punya ini untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan dunia pada khususnya. Gitu, teman. Makanya saya buat platform yang namanya DNM, Digital Network Marketing. Oke, next. Oke, kembali tentang edifikasi. Ya, kalau yang butuh materi silakan di screenshot ya teman-teman, screenshot boleh. Atau mau butuh materi ini nanti bisa japri Pak Atun atau Mas Iban ya. Silakan. Ilmu saya umbar. Silakan. Karena saya yakin dari 115 ini nggak semuanya mau praktek. Jadi saya yang mau ngasih ilmu ke yang mau praktek saja. Oke, kembali lagi edifikasi. Edifikasi, kenapa kita butuh edifikasi? Karena siapapun dapat mempromosikan siapa saja kecuali dirinya sendiri. Jadi teman-teman, edifikasi itu diperlukan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Jadi saya nggak mungkin promosi seperti ini. Halo, perkenalkan nama saya Mr. Rudy, saya CEO dari Imogen. Saya bla 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 bla, saya bla 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 bla, saya bla bla bla, nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya butuh orang lain untuk mempromosikan saya. Makanya Bapak Ibu lihat tiap hari saya buat konten, baik itu bentuk flyer, baik video, itu saya buat. Kenapa? Karena saya untuk mempromosikan diri saya, Bapak Ibu. Ya kalau leader-leader lain nggak, bahkan kemarin ada ya, yang saya screenshot ya, ada leader dari Malino itu nggak tahu saya, WA-nya seperti itu. Mungkin yang di grup eksklusif dan grup Diamond, dia tanya ini siapa ya? Ya, padahal saya, Bapak Ibu, tiap hari sudah promosi habis-habisan. Ada saja leader saya dari Malino yang nggak tahu saya. Bahkan dulu ada leader dari Sulawesi Tengah, peringkat Diamond, nggak tahu saya, nggak nyimpen nomor saya. Makanya hari ini, tolong pastikan Anda simpen nomor WA saya. Jadi sewaktu-waktu saya japri, atau sewaktu-waktu saya telepon, Anda tahu, oh yang nelpon ini Pak Rudy, bukan hantu, ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini belum nyimpen nomor WA saya, silakan simpen nomor WA saya. Karena suatu saat besoknya kapan saya ada giliran telepon Anda, saya pasti akan telepon Anda. Oke, ya. Apa sih yang dilakukan di edifikasi itu? Tampilkan diri sebagai pembawa pesan, bukan pakar ya. Saya nggak merasa pakar ya, saya nggak merasa pinter ya teman-teman. Saya hanya menyampaikan pesan, sampaikan pesan. Tawarkan peluang untuk bergabung dalam tim yang berisi ahli yang berpengalaman, bukan mengandalkan diri sendiri ya. Jadi kita sampaikan apa yang kita ingin sampaikan ke orang lain, tapi lewat tim Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cerita, Bapak Ibu ketika Anda gabung di suatu bisnis MLM, Anda akan mempunyai upline yang membantu Anda juga akan mempunyai manajemen yang membantu Anda, dan Anda bisa mempunyai support system yang akan mengajari Anda rule, aturannya. Itu Anda bisa sampaikan Bapak Ibu di awal. Banyak sekali kita prospek orang, yang penting closing dapat 75.000 ya Bapak Ibu. Tapi Anda nggak tawarkan tentang bisnisnya yang benar. Bisnisnya yang benar apa? Ya sejak orang itu gabung,
Anda harus tawarkan buku-bukunya, Bapak Ibu. Buku-bukunya. Kita ada buku panduannya, Bapak Ibu, namanya IBR. Makanya, Bapak Ibu, mulai bulan Juli, saya akan mengadakan yang namanya JTS online. Jam to start online, Bapak Ibu. Itu berbayar juga. Kenapa? Karena nanti dapat buku dan sertifikat. Jadi tiap awal bulan saya mau training JTS, jam to start. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini mungkin kesulitan jaraknya jauh untuk ikut training, Anda bisa ikut training JTS online. Kira-kira setuju nggak teman-teman leader kalau tiap awal bulan kita buat JTS online? Silakan yang setuju buat JTS online, tulis di kolom komentar. Jadi JTS online itu kita buat tiap awal bulan dan berbayar. Kenapa? Karena nanti dapat buku panduan ini, IBR, sama sertifikat. Jadi nggak ada alasan, Pak, saya nggak bisa ikut JTS karena jauh tempatnya. Nggak bisa. Karena kita sekarang sudah online. Kalau nanti ada alasan lagi, Pak, saya nggak bisa online karena jaringan. Itu ya sudah. Berarti leader Anda, tim Anda itu bukan leader yang baik. Jadi Anda tiap bulan akan sortir tim Anda. Rata-rata leader yang jelek itu nggak mau ikut presentasi, nggak mau ikut training. Jadi tiap awal bulan kita akan training jam to start online, berbayar. Nanti dapat buku ini sama sertifikat. Seperti itu. Kita juga bisa sampaikan, kita punya flip chart. Jadi untuk presentasi nggak perlu ngapalin, cukup baca flip chart. Terus kita juga punya healthy cycle, ya healthy cycle. Ya jadi kalau ada yang tanya penyakit A, penyakit B, penyakit C, Anda nggak kesusahan. Anda cukup pakai healthy cycle ini, teman-teman. Terus kita punya majalah juga. Kalau ditanya siapa yang sudah sukses, ya ini di majalah. Kita sudah dua kali buat majalah ya. Ini yang edisi pertama, ini edisi kedua. Jadi ini juga sarana edifikasi, teman-teman. Edifikasi leader-leader yang sudah sukses di Mugin. Anda bisa pakai majalah ini. Anda bisa cerita, ini si A, si B, si C, gitu. Kalau Anda belum paham si A, si C, di sini ada artikelnya, ada nama-namanya, ada pencapaiannya di dalamnya ya, dibaca. Yang belum punya majalah di sini siapa, teman-teman? Pastikan Anda punya majalah semua. Cek tim Anda yang nggak mau beli majalah, berarti itu bukan leader yang baik. Saya ngecek orang, kalau dia nggak punya alat bantu, berarti dia bukan leader yang baik. Itu. Jadi daripada saya pusing-pusing, Pak, leader yang baik gimana? Kalau Anda tanya ke saya, leader yang mau investasi beli alat bantu. Kalau leader itu nggak mau beli alat bantu, itu berarti bukan leader yang baik. Oke, teman-teman. Next, Mbak Atun. Terus, cara edifikasi yang baik itu gimana, Pak? Yang pertama, jangan edifikasi di depan upline. Jadi kalau Anda mau ketemu calon prospek, itu sebenarnya sebelum Anda bawa upline Anda bisa edifikasi upline Anda. Anda bisa cerita seperti ini. Bapak Ibu, beruntung sekali, besok saya akan temukan Bapak Ibu dengan upline saya. Orang yang sangat luar biasa, orang yang punya jaringan luas. Beliau nanti akan bercerita tentang proyek bisnis kita. Orang ini teachable, orang ini mau belajar, dan orang ini mau bekerja sama dengan kita. Kira-kira besok Bapak atau Ibu bisa ketemu upline saya jam 1 atau jam 2. Seperti itu, teman-teman. Jadi, edifikasi upline itu bukan di depan calon prospek kita ya, atau di downline kita, tapi di luar. Jadi kalau istilahnya gibah ya, kayak gibah, tapi gibah positif ini.
Apa namanya Pak Atun kalau gibah positif? Ya, jadi kita cerita hal-hal positif tentang upline kita, tentang perusahaan kita atau tentang support system kita. Itu ya sebenarnya hampir kayak gibah ya. Edifikasi sebenarnya kayak gibah, tapi ini bukan gibah negatif, gibah positif karena kita mempromosikan upline kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar saat orang itu ketemu upline kita dan upline kita ngomong 1, 2, 3, orang itu langsung percaya. Tujuannya seperti itu. Terus cara edifikasi yang baik nomor 2 apa? Yang wajar. Anda nggak perlu cerita, Bapak Ibu, upline saya ini sudah punya tabungan 1 triliun. Wah, nggak perlu Bapak Ibu. Itu terlalu berlebihan. Yang wajar aja. Jadi Bapak Ibu bisa cerita, Bapak Ibu, upline saya ini ibu rumah tangga, ya, di sela-sela kesibukannya dia mengurus anak-anaknya, beliau juga menjalankan bisnis ini secara paruh waktu. Nah, itu kan wajar Bapak Ibu, tapi itu kan positif. Jangan ngomong, Bapak Ibu, upline saya ini, wah, ya nggak wajar. Yang wajar-wajar aja, tapi minimal Anda cerita positif tentang upline Anda. Dan yang ketiga, cara edifikasi yang baik adalah jangan menelan edifikasi untuk diri sendiri. Jangan Bapak Ibu. Jangan cerita, Bapak Ibu tahu nggak bahwa saya ini adalah seorang leader, saya punya jaringan ribuan, saya sudah mencapai Royal Crown, saya sudah punya aset tanah 10 hektar, bla bla bla. Nggak perlu Bapak Ibu. Itu sama juga menelan edifikasi untuk diri sendiri. Anda nggak perlu cerita itu. Cukup Anda cerita apa visi misi Anda. Itu. Oke. Next. Ya. Beberapa hal positif yang bisa diedifikasi. Yang pertama, orang yang Anda respect. Jadi Anda respect sama siapa? Kalau saya selalu cerita, saya respect sama Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Ya karena dia Nabi yang sangat luar biasa. Dia ahli strategi, ahli politik, ahli perdagangan, ahli manajemen, ahli akidah, bla bla bla. Cerita. Atau mungkin ada respect sama bapak Anda. Saya punya orang tua, bapak yang bekerja keras. Walaupun dia seorang PNS, dia juga setelah pulang dari kerja, dia menyempatkan zaman dulu ya, orang tua saya. Itu pulang kerja dia naik pedati atau dokar, atau kuda ya, untuk ngangkut penumpang. Ya, kenapa saya respect beliau ya? Karena beliau bekerja keras untuk menghidupi 8 anaknya. Bapak Ibu tahu nggak? Saya 8 bersaudara saya. Orang tua saya mengajarkan kerja keras sejak kecil. Makanya jangan heran di keluarga saya, walaupun laki-laki itu bisa nyapu, bisa nyuci piring, bisa nyuci baju, dan yang terakhir bisa masak, Bapak Ibu. Saya diajarkan orang tua saya, walaupun laki-laki bisa masak, Bapak Ibu. Nggak ada males-malesan. Makanya orang tua saya sangat disiplin, sangat strict untuk ngajari kami, karena beliau tahu, didik 8 anak itu bukan hal yang mudah. Sama halnya Bapak Ibu, Anda sekarang didik downline Anda itu bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Makanya kalau downline Anda didik nggak mau, ya kalau menurut saya ya mohon maaf, ya untuk sementara tinggalkan downline seperti itu Bapak Ibu. Daripada Anda sakit hati, daripada Anda buang-buang waktu, daripada Anda tidak bisa fokus membangun karir Anda. Seperti itu Bapak Ibu. Sama halnya seperti itu. Makanya siapa yang Anda respect? Kita edifikasi juga pembimbing kita, prestasi, sikap berani kita, konsisten kita, sifat belajar kita, sifat memahami produk, jujur, siap bantu, pengalaman, dan sabar. Anda bisa cerita,
Pak, saya punya upline yang sangat sabar membantu mitra-mitranya. Ceritain jadi tentang kesabaran upline kita. Dan edifikasi apakah hanya untuk upline enggak? Ke downline pun kita bisa cerita. Saya selalu cerita ke downline saya yang lain. Saya ceritalah dengan majalah ini. Saya cerita, Pak, saya punya tim namanya Bu Yenis Nurafni namanya. Dia sebenarnya seorang pengusaha bawang, Bapak Ibu, bawang merah di daerah Enrekang sana. Tapi di sela-sela waktunya dia bisnis bawang, dia ternyata menjalankan bisnis imogen. Saya selalu cerita orang ini. Nggak tahu orang ini sekarang ke training nggak? Ya. Saya juga selalu cerita tentang contohnya ada Bu Fitri. Fitri ini adalah sarjana S2, dosen. Tapi di sela-sela waktunya dia juga menjalankan imogen. Ini kan edifikasi. Atau Anda bisa cerita ada Bu Yuyati. Bu Yuyati ini beliau seorang kontraktor, pengusaha konstruksi. Tapi di sela-sela waktu beliau juga menjalankan bisnis imogen. Atau kita bisa cerita Bu Mita. Bu Mita ini adalah seorang bayangkari, seorang istri polisi. Tapi di sela-sela waktu beliau bisa menjalankan bisnis ini. Atau kita bisa cerita siapa? Bu Niar. Dia adalah mantan karyawan Indomaret. Saat ini bisnisnya sangat luar biasa. Bla 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 bla. Itu namanya edifikasi, teman-teman. Makanya penting sekali Anda punya majalah ini. Kenapa? Karena dengan majalah ini kita bisa cerita siapa orang-orang yang sudah sukses. Dan harapannya dengan majalah ini, Anda punya doa tiap hari. Ya Allah, ya Tuhan, yang sayang Widi, semoga tahun depan wajah saya terpampang di majalah ini, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ingin wajah Anda tertampang di majalah ini? Mau, Pak. Ya. Kalau mau saatnya. Ya. Ini semua orang punya hak untuk masuk ke majalah ini. Ya. Saya nggak batasi Anda orang Aceh, Anda orang Papua, Anda orang Bugis, Anda orang Jawa, Anda orang Cina, nggak. Semua yang berprestasi saya masukkan ke sini. Oleh karena itu, tunjukkan prestasi Anda, Bapak Ibu. Tunjukkan prestasi Anda minimal untuk keluarga Anda, minimal untuk diri Anda. Saya bisa. Saya walaupun ibu rumah tangga, saya bisa mencari uang sendiri. Nggak apa-apa, gitu Bapak Ibu. Nih, kira-kira siapa yang mau masuk majalah edisi ketiga atau anniversary kelima di Makassar? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya Pak mau lagi. Pak Bos. Saya, Pak, mau lagi dengan body Mau yang terus, Pak. Pak Bos. Mau banget. Tunjukkan prestasi Anda, Bapak. Mau juga. siap, Pak. Siap. Siap, siap. Taruhlah anniversary bulan Februari atau Maret, berarti masih berapa bulan ini? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masih ada sekitar 7 bulan ke depan ya Bapak Ibu. 7 bulan ke depan. Tunjukkan prestasi Anda. Ya. Kalau Anda memang serius, Tuhan dan alam raya akan membantu Anda, Bapak. Amin, amin ya Allah. Oke, next. Nah, ini beberapa contoh edifikasi ya. Nah, edifikasi upline. Jadi kita yang dimaksud upline itu orang yang ngajak kita ya, langsung itu namanya upline. Tapi nanti ada yang namanya upline sponsor. Upline sponsor itu orang di atas kita. Nah, itu ada upline sponsor. Atau Anda nanti punya downline. Nah, ini Anda silakan kalau ini materinya bagus di screenshot ya. Ini contohnya ya, contoh edifikasi. Oke, saya akan praktekin ya teman-teman. Edifikasi upline.
Anda bisa cerita seperti ini. Pak Budi ini adalah orang yang selama ini membimbing saya. Beliau sudah berpengalaman 3 tahun di bisnis ini dan memiliki jaringan yang bertumbuh pesat sekali. Orangnya sangat sabar dan nyaman diajak diskusi. Kira-kira terlalu lebay nggak edifikasi seperti ini, teman-teman? Nah, ini saya kira edifikasi yang sangat wajar ya, teman-teman, saat ini. Seperti itu. Nah, terus kita bisa edifikasi upline sponsor. Upline sponsor itu adalah orang yang upline aktif Anda, di atas Anda. Itu namanya upline sponsor ya, teman-teman, kalau Bapak Ibu belum tahu. Contohnya seperti ini. Anda bisa sebut namanya Budi, atau mungkin sebut namanya Siti. Ibu Siti adalah orang yang memperkenalkan bisnis ini ke saya. Selama ini kita bekerja bersama di bisnis ini. Saya senang bergabung bersama Ibu Siti contohnya, karena orangnya yang jujur dan bekerja keras. Anda bisa cerita seperti itu, Bapak Ibu, edifikasinya. Jadi nggak terlalu lebay, nggak terlalu diberlebih-lebihin, tapi ini mengena, Bapak Ibu. Atau Anda bisa juga edifikasi tim Anda, downline Anda. Anda bisa cerita seperti ini. Siska mungkin belum tahu bahwa Alex adalah salah satu distributor atau imopreneur terbaik kami. Bisnis Alex berkembang sangat baik dan dia belajar sangat cepat. Beruntung loh, Siska bisa bekerja sama dengan Alex. Jadi kita bisa cerita ke downline kita, ke downline-nya lagi, bahwasanya kita bisa motivasi mereka seperti itu. Anda beruntung sekali bergabung dengan tim kita karena kita ada si A, si B, si C, bla 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 bla. Seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya edifikasi. Jadi downline pun kita perlu edifikasi. Seperti saya tadi itu edifikasi lewat majalah kan. Gitu. Atau saya cerita nih. Halo teman-teman, di sini ada gambarnya Bapak Loka, pria dari Bali. Beliau sangat luar biasa, mengenal bisnis Imogen dari leadernya di Makassar, tapi walaupun leadernya saat ini sudah nggak ada, dia tetap konsisten menjalankan bisnis ini, dan saat ini prestasi beliau sudah mendapatkan 2 AILA. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita banyak belajar dari Zoom meeting yang diadakan Imoland tiap sekarang seminggu 3 kali ya Mbak Aten ya? 3 kali Pak. Ya. Jadi Anda bisa belajar Zoom meeting itu tentang asal-muasal mereka, gitu loh Bapak Ibu. Gitu. Makanya sebenarnya Zoom meeting itu sangat penting untuk kita belajar. Tapi banyak orang yang bilang Zoom meeting buang-buang waktu, Zoom meeting bikin omset turun ya. Ya itu terserah gitu loh. Tapi kalau buat saya, namanya pendidikan itu wajib Bapak Ibu. Nggak ada yang namanya pendidikan itu mengajarkan orang untuk jadi malas, mengajarkan orang untuk tidak disiplin, nggak ada Bapak. Oke, next Mbak Atun. Nah ini, tapi edifikasi juga berbahaya Bapak Ibu. Ini hati-hati dengan jebakan edifikasi. Jadi Anda jangan telan-telan mentah edifikasi. Banyak sekali leader itu yang terkena edifikasi, jadi dia demam panggung. Di atas panggung dia begitu luar biasa, giliran dia turun, dia masih bawa jubah kebesarannya. Itulah yang membuat mereka menjadi orang yang egois, orang yang merasa dia jagoan. Kenapa? Karena jubah kebesaran saat dia di panggung, dia bawa ke kehidupan sehari-hari. Nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat diri saya. Saat saya di panggung, saya dipuja, diedifikasi seperti seorang artis, seorang raja mungkin. Tapi Bapak Ibu lihat, kalau saya sudah turun dari panggung, saya menjadi manusia biasa Bapak Ibu. Kalau lagi pertemuan, saya makan ya di hotel bintang 5, bintang 4, dan sebagainya. Tapi kalau saya turun jadi manusia biasa, saya makan di warteg, mau di Padang, saya makan Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya nggak mau jubah kebesaran saya ini melekat saya di kehidupan sehari-hari. Nggak mau. Bapak Ibu bisa lihat keseharian saya cukup pakai kaos, pakai celana pendek, jarang saya pakai celana panjang.
taruhlah saya training online pun memang harus kalau pertemuan resmi ya, seperti JTS dan sebagainya, saya pasti pakai baju jas. Oke. Dan pertemuan ngaji seperti ini, kenapa saya bersifat agak santai ya, biar teman-teman santai juga. Mungkin teman-teman lihat di sini ada pin baru saya ya. Ini pin dari Hijrah Coach. Jadi saya sudah resmi punya sertifikasi internasional, Bapak Ibu. Dan ini pin target saya, kemana-mana saya bawa, biar saya ingat bahwa target saya adalah punya omset minimal 50 miliar, Bapak Ibu. Pertanyaannya, berapa target omset Anda, Bapak Ibu? Nah, itulah yang membuat saya selalu semangat, saya selalu optimis, saya selalu positif. Kenapa? Karena saya punya target 50 miliar. Kalau Anda saat ini nggak punya nyali nulis itu ya wajar, bisnis Anda nggak besar-besar karena Anda nggak punya nyali nulis targetnya. Gitu. Oke, ini hati-hati dengan jebakan edifikasi. Jadi kalau Anda punya edifikasi upline, Anda bisa balikin lagi ke prospek Anda. Ketip. Jadi jangan telan mentah-mentah ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, next. Aduh. Ya, back. Mengapa orang mengabaikan konsultasi? Karena sebenarnya MLM itu bisnis yang sederhana. Orang gengsi bertanya. Leader yang paling berprestasi adalah leader yang paling sering konsultasi. Ya. Jadi saya dulu ingat benar ada seorang leader yang lagi ngejar pencapaian. Dia konsultasi ke saya itu seminggu bisa 2 kali. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini mengejar prestasi, wajib konsultasi minimal seminggu 2 kali. Kalau perlu tiap hari Bapak Ibu. Pak Rudi, apakah saya boleh konsultasi? Boleh, silahkan. Tapi kalau bisa ya Anda lewat dari jalur sponsorisasi dulu. Tapi kalau Anda ingin dapat energi dari saya, silakan WA saya tiap pagi, saya pasti balas Bapak Ibu. Atau mau telepon saya, silakan. Saya siap mendampingi Anda, Bapak Ibu. Saya nggak peduli Anda sekarang di gunung, di laut. Yang penting Anda punya visi, mau sukses, saya akan bantu, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda orang kota, orang Jakarta, orang Bekasi, orang Surabaya, orang kota besar, tapi Anda nggak mau punya prestasi, ya saya nggak akan bantu, Bapak Ibu. Karena yang menentukan adalah visi misi Anda. Apa visi misi Anda? Ya, kalau Anda punya visi, kalau Anda punya misi, ayo berjuang bersama saya. Tapi kalau Anda nggak punya, nggak usah telepon saya. Ya karena nggak akan berhasil. Gitu. Seperti itu. Oke, next. Ya, ini silakan di screenshot dulu. Oke, kita bahas. Mengapa perlu konsultasi? Yang pertama, MLM itu bisnis yang unik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di bisnis MLM itu ada 2 hal yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, Anda harus nyari omset. Yang kedua, Anda harus membangun tim. Dan ini suatu pekerjaan yang sangat berat, Bapak Ibu. Anda harus ingat, bisnis yang berat, bisnis yang potensi penghasilannya besar, Bapak Ibu. Wajar kalau Anda seorang pebisnis MLM, bonusnya bisa ratusan juta, bahkan miliaran, Bapak Ibu. Karena ini bisnis yang unik.
Anda harus memikirkan yang pertama omset, yang kedua jaringan. Beda dengan Anda bisnis konvensional, contohnya Anda bisnis sayur, kelontong, Anda hanya jualan aja. Di pasar, pagi-pagi Anda ke pasar, bawa sayuran Anda buka dagangan Anda, udah. Anda hanya mikir omset, omset, omset. Benar nggak? Tapi, pernah nggak pedagang sayur itu membangun impian buat jaringan? Wah, sekarang saya punya lapak sayur di Takalar, contohnya. Saya pengen punya lapak sayur di Enrekang, saya punya lapak sayur di Goa, saya punya lapak sayur di Makassar, saya pengen punya lapak sayur di Kepulauan Selayar. Adakah Anda pernah lihat seorang visi pedagang sayur seperti itu? Jarang. Ada itu jarang, Bapak Ibu. Tapi di MLM Anda diajarkan membuat visi. Anda diajarkan Anda punya tim di seluruh Indonesia, bahkan kalau perlu seluruh dunia, Bapak Ibu. Makanya MLM itu bisnis yang unik, karena menggabungkan dua hal, mencari omset dan membangun tim. Oke. Yang kedua, mendapatkan perspektif yang tepat. Jadi Anda bisa mendapatkan jawaban yang lebih tepat daripada Anda mikir sendiri ya, seperti itu teman-teman. Tapi Anda harus ingat, konsultasi itu bukan tempat mengeluh. Banyak sekali leader yang menghubungi saya itu kalau lagi banyak masalah. Pak Rudi, posisi di mana? Waduh, kalau udah posisi di mana itu, biasanya pasti keluar. Tapi jarang sekali leader yang telepon saya, Pak, terima kasih, emailnya sudah ditransfer. Itu sangat jarang. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, kemarin Idul Fitri hanya segelintir leader yang mengucapkan Idul Fitri ke saya Bapak Ibu. Apakah teman-teman yang 100 berapa ini Mbak Atun? Masih ingat 115 ini? Ada yang mengucapkan Idul Fitri kepada saya? Hah? Ayo jujur. Silakan jujur pada diri Anda, apakah saat Idul Fitri kemarin Anda mengucapkan ke diri saya? Kita mengikuti pemerintah, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau jadi dari 115 yang hari ini hadir yang mengucapkan Idul Fitri ke saya hanya paling sekitar 10, nggak nyampe 20%. Yang lainnya lupa. Ya wajar Bapak Ibu. Ya karena memang itulah pekerjaan kita sebagai upline. Jadi nanti kalau Anda jarang mengucapkan sesuatu hal kepada upline Anda, jangan berharap Anda akan dapat sesuatu hal dari downline Anda. Ingat hukum karma Bapak Ibu ya. Itu. Oke. Apa yang harus dilakukan di konsultasi adalah bertanya, bukan mempertanyakan. Jadi bertanya, plan, saya pengen sukses, saya wajib presentasi 10 kali setiap hari. Anda tanya, kenapa harus 10 kali? Ya, itu jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau memang Anda mau di coaching, mau di mentoring, Anda ngikutin saja apa saran mereka. Itu. Oke. orang di situ ada orang-orang yang ngerti. Jadi pohon yang rindang tapi dia tidak bisa berbuah, tidak bisa memberikan manfaat kepada. Mbak Atun bisa minta tolong di unmute. Sudah, Pak. Oke. Ya. Terus apa yang Anda perlu konsultasi ya? Anda jangan mempertanyakan. Oke. Ini kita ke slide berikutnya. Dasar dari konsultasi adalah percaya. Konsultasi dengan siapa? Sebagai upline Anda harus koordinasi. Jadi Anda bisa lihat background-nya ya. Upline, down, up. Itu. Anda konsultasi formal dan informal. Jadi Anda carilah upline aktif Anda, Bapak Ibu. Nah, terus kadang ada yang tanya, Pak, upline aktif saya sudah nggak ada. Silakan Anda konsultasi sama manajemen atau support system. Silakan. Ya, seperti itu. Oke, next.
Ya, silakan di screenshot dulu. Persiapan konsultasi, formatnya apa yang harus Anda bawa? Yang Anda bawa yang pertama adalah harus punya yang namanya buku impian. Berarti Anda harus bawa buku impian, Bapak Ibu. Yang kedua ada bawa yang namanya IBR, Immopreneur Business Roadmap. Itu ada daftar nama yang harus Anda isi. Terus ada form konsultasi di buku IBR ini sebenarnya sudah ada. Terus ada yang namanya goal setting. Target Anda itu apa? Jadi kalau Anda saat ini belum punya target program kerja, Anda harus segera punya program kerja. Di buku IBR sudah lengkap ya Bapak Ibu. Bahkan ada yang namanya group map. Ya, seperti itu. Semua sudah lengkap di buku IBR ini. Bahkan IBR ini kalau Bapak Ibu lihat, kita sudah patenkan di sini. Jadi ini buku sudah ada hak paten. Jadi nggak ada yang bisa mencetak selain Imolen. Ini udah ada patennya. Di depan ada nomor ISBN-nya. Ini nomornya 9786236584279. Jadi ini buku yang sudah dipatenkan. Jadi buku ini sudah sangat luar biasa. Makanya persiapan konsultasi Anda harus punya yang namanya buku IBR. Yang belum punya buku IBR siapa? Silakan tulis di kolom komentar. Saya belum punya buku IBR. Nah, yang belum punya silakan tulis di kolom komentar. Oke, next. Ya, ini ada formulir ya, konsultasi, ada checklistnya, seperti itu. Ya, ini formnya seperti ini. Dan diwakili oleh Pak Eko, saya hormati. Ini ada 7 core checklist, kebiasaan presentasi minimal 15 kali per bulan, menggunakan produk secara rutin, melayani minimal 5 pelanggan, membaca buku yang direkomendasikan minimal 15 menit per hari, mendengarkan, menonton minimal 1 audio per hari, hadir di setiap pertemuan, 7 menjadi pemain kelompok yang baik, bertanggung jawab atas bisnisnya sendiri, melakukan edifikasi, konsultasi, dan cross-lining, dan melakukan goal setting. Itu ada formulir konsultasinya. Silakan yang mau serius tentang bisnis ini, nanti Anda bisa dapatkan ini, bisa minta ke Pak Atun, bisa, silakan. Yang belum tahu cara nulisnya, nanti bisa japri saya. Saya nggak akan bahas ini total ya. Waktunya, karena ini butuh waktu bahas ini aja minimal sejam lagi. Jadi kalau saya bahas ini, waktu kita panjang. Jadi kalau yang serius, pengen punya formulir konsultasi dan pengen cara ngisinya, silahkan japri saya. Next, Mbak Atun. Itu kan sedih. Oke, ini formnya ya, tiap minggunya. Oke, next. Lanjut aja Mbak Atun. Baik, Pak. Ya, buat yang di TikTok, siarannya sudah selesai. Anda nanti bisa nonton langsung di YouTube kami ya, atau di Instagram kami.
Next, Mbak Atun. Oke, sudah Pak. Ya, ini ada kesalahan ya. Jadi jadikan upline bukan sebagai bos ya, tapi sebagai upline. Ini kurang ya. Mbak Atun ini ada anak kecil yang nyoret-nyoret itu, yang maknya itu lagi dikeluarin aja dia. Ada anak kecil itu yang pegang HP. Maknya pura-pura nggak. Yang nyoret-nyoret itu anak kecil itu, yang lagi sekolah apa itu. Kalau nggak dikeluarin aja tuh. Ada anak kecil itu yang pakai jilbab, tapi maknya nggak mau nongol, HP-nya dipegang anaknya, dikeluarin aja. Ya teman-teman, kalau memang serius ikut training saya, Anda wajib, yang saya bilang tadi, posisi belajar. Kalau memang Anda ada keperluan lain, nggak usah ikut training saya. Ya karena nggak akan ada hasilnya. Anda juga nggak akan mendengarkan. Anda hanya hadir karena mungkin malu atau apa. Jangan Bapak Ibu. Jadi belajar itu memang benar-benar menyiapkan waktu untuk belajar. Bukan Anda sambil mandi, sambil masak, sambil nyetir, itu bukan belajar Bapak Ibu. Saya yakin wong yang belajar benar-benar yang nyatet aja juga nggak bisa kok. Itu loh. Jadi kalau memang ada keperluan, silakan keluar dari training ini, nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena saya nggak butuh kehadiran Anda. Saya hanya butuh kefokusan diri Anda. Karena ini ilmu yang sangat mahal Bapak Ibu. Jangan sia-siakan. Tadi saya masih lihat ada beberapa ya, nih, kalau nggak percaya. Nih, Haryati Usman, orangnya kabur, nggak ada, hanya kursinya aja. BPP Limbung, ya ini juga nggak efektif ya, mohon maaf. Kita cek-cek. Milda juga nggak ada wajahnya, ini belajarnya nggak efektif. Ya, kita cek, nggak apa-apa, kita lihat serius apa enggak, gitu loh. Andriane Pak Watandong, oke, kelihatan. Oke. Kita akan lihat orang-orang yang serius belajarnya ya, satu persatu. Nia Yosi, Samsir Sarif, nggak ada. Andi Cahaya, wajahnya nggak kelihatan. Jadi kalau memang mau belajar, silakan serius. Nur Hikmah juga nggak kelihatan. Asri Lima nggak kelihatan. Mas Rati juga nggak kelihatan. Budi Santoso juga nggak kelihatan wajahnya. Nggak tahu sambil tiduran mau gimana ini. Wiwin juga nggak kelihatan wajahnya. Iwi, Ryan, Nona Suling, Asna, Ervina, ya. Kalau bisa teman-teman dalam posisi belajar, ya. Jadi Anda akan itu. Oke, kita lanjutin. Game plan, rencana, goal plus goal setting plus visi. Jadikan upline sebagai bos, sebagai upline. Berikan tugas kepada downline Anda sebagai upline. Tujuan Anda adalah downline tambah semangat setelah konsultasi. Jadi konsultasi itu dihadirkan, dibuat agar downline Anda lebih semangat. Jangan sampai setelah konsultasi downline Anda malah loyo. Nah, apa aja sih yang dilakukan ya? Anda membuat game plan. Game plan itu program kerja. Jadi kalau Anda pengen punya penghasilan 10 juta per bulan atau 50 juta per bulan, kalau Anda nggak punya program kerja, itu hal mustahil, Bapak Ibu. Anda ingat, Anda mungkin kerja sebagai guru. Guru dibayar per tiap ngajar, Bapak Ibu. Bayangkan kalau Anda di Mungkin Anda dibayar tiap closing, gitu, Bapak Ibu.
tiap ada omset. Jadi kalau Anda nggak ada omset, pengen penghasilan 10 juta, 50 juta, itu hal yang sangat nggak masuk akal, Bapak Ibu. Pak, saya pengen penghasilan 10 juta, tapi hanya presentasi sebulan sekali. No. Jangan berharap ya, Bapak Ibu. Ingat, saya ya, teman-teman. Saya itu memposisikan saya itu bekerja, Bapak Ibu. Dari pagi sampai sore. Saya kalau nggak keluar kota, ya saya di ruangan saya ini dari pagi sampai sore. Dari jam 8 sampai jam 12, saya bekerja. Mau itu saya presentasi, follow up orang, atau saya nyari konten, buat konten, itu bekerja saya. Atau saya baca buku, atau saya nonton YouTube. Itu. Jam 12 sampai jam 1 saya istirahat, sholat makan. Setelah itu jam 1 saya balik lagi, Bapak Ibu. Sampai jam 3. Jam 3 saya istirahat, setengah jam untuk sholat asar dan break. Setelah itu saya balik lagi sampai jam 5, Bapak Ibu. Jam 5 saya pulang. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Saya disiplin, gitu loh. Makanya saya heran ada leader yang bangun siang, mereka pengen sukses ya, itu impossible, Bapak Ibu. Itu pola hidup jahiliyah kalau buat saya bilang. Orang sukses itu rata-rata bangun pagi, Bapak Ibu. Nggak ada yang bangun siang. Makanya kalau di konsultasi itu ada yang namanya game plan. Ya, seperti itu. Setting visi. Oke, next. Nah, yang terakhir kita ada yang namanya no cross lining. Ada yang nggak tahu cross lining? Oke. Di sini ada yang nggak tahu atau belum paham? Jadi pecahan ya. Jadi taruhlah dari A nyponsori B. Nah, antara A dan B itu adalah jalur sponsorisasi. Atau antara A dan C itu adalah jalur sponsorisasi. Tapi Anda bisa lihat, antara B dan C itu namanya cross line. Itu, cross line. Jadi, cross line itu ibaratnya kita punya sepupu ya. Jadi, walaupun kita sama-sama satu nenek, tapi kita sudah beda orang tua, itu namanya, kalau di dunia kehidupan sehari-hari ada sepupu. Sepupu itu sebenarnya kalau di bisnis itu adalah cross line. Jadi budaya yang ada di keluarga sepupu kita sama kita itu sebenarnya budayanya beda. Gitu. Jadi antara sepupu kita sama sepupu kita itu sudah berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak punya hak untuk ngatur kehidupan sepupu kita, atau sepupu kita nggak punya hak ngatur ke diri kita. Nah, kalau di bisnis, antara grup B dan C itu adalah cross line. Jadi kalau kita sama-sama punya satu upline, boleh kita konsultasi. Tapi dengan beda cross line, kita nggak boleh cross line. No cross lining di situ. Kenapa? Karena budayanya sudah beda, Bapak Ibu. Saya selalu bilang, watak orang Jawa Tengah sama watak orang Jawa Timur itu beda, walaupun sama-sama orang Jawa. Atau mungkin Anda orang Sulawesi Selatan, antara orang Bugis sama orang Makassar, itu sebenarnya budayanya beda, Bapak Ibu. Atau sama-sama orang Sumatera, antara orang Lampung sama orang Palembang, itu beda juga, Bapak Ibu. Nah, itulah namanya cross lining, karena ada beda treatment, beda budaya, seperti itu. Jadi Anda mulai tanya crossline saya siapa, silakan Anda hubungi upline aktif Anda. Arkasop siapa upline Anda? Tadi ada yang tanya ini. Adriana Patundung, belum paham Pak. Silakan hubungi upline aktif Anda. Ya. Zakia Lihawa belum paham, Arkasop belum paham. Silakan hubungi upline aktif Anda. Kira-kira siapa upline aktif Anda ya? Ya. Jadi ini
Kalau Anda hari ini belajar belum paham, hubungi upline aktif Anda, ya. Kalau memang mau konsultasi sama saya, silakan japri nanti. Saya nggak akan bahas ini karena ini panjang. Kita udah jam 10:30 sini. Kita cepat lagi ya. Tinggal 7 menit lagi ya. Oke, next, Mbak Atun. Silakan di screenshot dulu. Oke, crosslining adalah semua interaksi dengan crossline yang membuat Anda kehilangan semangat. Keraguan adalah musuh dan crosslining adalah penyebab utamanya. Makanya di grup nasional itu hanya ada 2 ya teman-teman. Grup Diamond Above sama grup eksklusif. Grup eksklusif itu isinya para peraih motor yang sudah jadi pembicara Zoom. Saya nggak buat grup banyak-banyak. Kenapa? Saya khawatirkan ada crosslining. Memang kadang saya sendiri sebenarnya juga nggak kurang senang di grup itu terlalu banyak stiker ya. Karena stiker itu juga kurang bermanfaat, hanya memenuhi halaman. Jadi buat tim-tim leader, kalau memang ada hal-hal yang disampaikan di grup itu apa? Hal-hal yang program kerja aja, seperti jadwal pertemuan, hasil pertemuannya, testimoni, tutorial, dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau kayak stiker dan sebagainya, mohon maaf kalau bisa dikurangi lah. Karena nggak semua orang juga suka main stiker. Stiker bolehlah 1, 2 boleh, tapi jangan sampai perang stiker ya. Kalau buat saya itu permainan anak-anak. Malu-maluin buat saya. Ya. Jadi kalau di grup itu silakan Anda share tentang testimoni Anda, tentang program kerja Anda, tentang jadwal kerja Anda, tentang hasil dari meeting Anda, silakan share, nggak apa-apa. Itu memang tujuan grup itu untuk saling memotivasi. Itu. Tapi teman-teman juga harus mulai screening juga, harus filter juga informasi yang masuk ke grup. Makanya kalau grup ada yang nge-share SARA, suku, agama, ras, dan agama, kalau saya langsung saya keluarkan. Kenapa? Karena itu tidak ada sangkut pautnya sama bisnis. Seperti itu. No crosslining bukan paham baru dan aneh. No crosslining berarti tidak bertanya omset atau bonus. Mengapa tidak tanya bonus? Tidak etis dan tidak bisa diduplikasi. Omset dan bonus bergantung kepada parameter bisnis. Ya. Jadi kita nggak boleh tanya ke crossline kita, berapa bonusmu, berapa omsetmu. Oh, itu nggak etis ya, teman-teman. Sama halnya kayak saya tanya ke Anda, berapa usia Anda? Kenapa Anda nggak punya anak? Kenapa Anda nggak nikah? Itu juga nggak etis, seperti itu. Mengapa no crosslining? Berdasarkan pengalaman, crosslining bersifat merusak. Yang kedua, manusia senang berteman. Yang ketiga, garis sponsorisasi sakral. Jadi kalau tadi ada yang tanya garis sponsorisasi ya, walaupun satu leg, satu kaki ya itu garis satu sponsorisasi. Saya nggak bisa nulis di sini sih. Nanti kalau memang mau paham, mau pengen tahu lebih lanjut, silakan japri saya nggak apa-apa. Atau kalau saran saya, hubungi jalur sponsor aktif Anda. Nah, ini kenapa orang melakukan crosslining ya seperti ini ya, teman-teman. Yang keempat, crosslining adalah semua interaksi dengan crossline yang membuat Anda kehilangan semangat. Hindari ekstrim, no crosslining. Crosslining membuat Anda tidak fokus. Mengapa orang suka crosslining? No crosslining adalah perlindungan. Jadi kalau Anda mau tim Anda besar, silakan Anda buat tim se-eksklusif mungkin. Anda buat training sendiri, Anda buat jadwal sendiri. Kalau masalah materi, masalah konten, Anda bisa minta ke support system. Makanya kemarin ada tim dari Sulawesi Tengah ngomong, Pak, saya mau mengadakan one day class, silahkan. Jadi jangan sampai harus nunggu saya mengadakan one day class, jangan. Kalau Anda sudah punya materinya, lakukan saja Bapak Ibu. JTS,
nggak ada upline, lakukan saja JTS. Kenapa JTS itu harus dilakukan setiap bulan? Karena tiap hari kan Anda mensponsori orang. Dan kalau Anda mensponsori orang, Anda wajib arahkan orang itu untuk membangun bisnis dengan benar. Caranya apa? Hadir di JTS. Makanya nanti program mulai Juli, saya akan buat JTS online. Jadi nggak ada alasan lagi Anda nggak bisa hadir di JTS karena alasan jauh, alasan anak, dan sebagainya. JTS hanya sebulan sekali. Kalau Anda mau ikut, Anda punya anak bayi, Anda titipkan dulu bayi itu hanya sehari. Dan taruhlah dia masih netek, kan ada jam-jam break. Anda bisa netei, Bapak Ibu. Jadi nggak ada alasan ya. Jadi nanti tiap bulan Anda punya jadwal JTS online. Jadi nggak ada alasan lagi, ada jaraknya jauh, perlu biaya, dan sebagainya. Anaknya masih kecil, nggak ada alasan. Anak masih kecil, taruhlah kita JTS hari Minggu, minta tolong suaminya jagain bentar. Kalau suaminya nggak mau jagain anak Anda, sabet aja suaminya. Atau ganti suami kalau buat saya. Nggak goyan. Minta tolong aja orang tua ya. Jadi belajar. Jadi member baru itu wajib ikut JTS. Member baru wajib punya buku IBR, Bapak Ibu. Member baru wajib punya impian. Kalau mereka nggak mau belajar, ya jangan harap bisnis Anda akan besar, Bapak Ibu. Oke. Next. Nah, silakan di screenshot. Ada yang namanya fenomena ABG. Fenomena ABG lebih percaya kepada upline atau kepada orang lain. Jadi waspadalah dunia informasi tanpa batas internet. Hati-hati dengan sosmed, jebakan grup WA. Ya. Jadi buat teman-teman yang tergabung di grup nasional, jangan telan mentah-mentah informasi ya. Gitu. Anda wajib screening informasi yang beredar, kecuali informasi itu berasal dari manajemen atau support system. Karena di Mugin kita menganut sistem satu komando. Jadi kalau ada informasi dari crossline Anda, jangan telan mentah-mentah. Anda wajib konsultasi sama upline aktif Anda. Kalau Anda nggak punya upline aktif Anda bisa informasikan informasi yang hadir itu ke manajemen atau ke support system. Nanti kita akan bantu. Benar nggak informasi itu? Ya. Jadi hati-hati, Anda baca sesuatu hal di sosmed, Anda informasi di grup WA, kalau memang itu informasinya nggak jelas, bukan dari upline aktif Anda, atau bukan dari manajemen, atau bukan dari support system, itu tolong dipertanyakan ya. Jangan telan mentah-mentah informasinya. Next. Ya. Satu lagi, uplining. Uplining itu juga sangat bahaya, Bapak Ibu. Uplining itu adalah apa-apa kita tergantung sama upline. Plan, minta tolong presentasi ini. Plan, aku mau buat acara. Plan, bla 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 bla. Plan, apa-apa harus tergantung upline. Oleh karena itu, ada istilah jangan terjebak dalam ketiak upline Anda. Kenapa? Dikit-dikit Anda hubungi upline Anda, dikit-dikit Anda upline. Kalau bisa, ini bisnis Anda, Bapak Ibu. Lakukan dengan mandiri. Kebalikan dari uplining adalah downlining. Jangan apa-apa Anda nyuruh-nyuruh downline. Don, kamu gini nyapu. Don, kamu beliin gorengan. Don, kamu beliin rokok saya. Enggak, bukan itu Bapak Ibu. Downline itu bukan pembantu juga Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu meminta bantuan ke upline atau ke downline. Bapak Ibu bisa lihat, saya sering melakukan yang namanya presentasi. Saya nyopir sendiri, saya presentasi sendiri, bahkan saya nyiapin tempat untuk presentasinya, bahkan saya juga nge-MC.
saya juga ngeklik saya juga buat dokumentasi, bahkan yang terakhir saya nombok sendiri sudah biasa, Bapak Ibu. Jadi Anda harus mulai mandiri, Bapak Ibu. Jangan tergantung sama upline atau downline. Saya pun kalau ibaratnya ke Jawa Timur nggak ada mobil, ya saya rental gitu loh. Atau saya ke Sumatera Utara nggak ada mobil downline, ya saya ibaratnya ya udah saya rental mobil gitu loh. Karena saya nggak mau terlalu ngandelin downline gitu loh. Bahkan dulu saya pernah buat acara di Jawa Timur juga, leader-leadernya nggak mau bayar, saya yang bayar, Bapak Ibu. Gitu. Saya juga pernah buat acara di Tanjung Pinang, leader-leadernya nggak mau bayar, saya yang bayar, Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena yang butuh bisnisnya besar siapa? Diri saya, Bapak Ibu. Bahkan saya pernah ngajak leader ke Tanjung Pinang, bukannya leader itu bantu saya sampai Tanjung Pinang, malah dia sakit. Akhirnya siapa? Saya yang ngeroi, saya yang mijitin dia, Bapak Ibu. Karena apa? Ya karena saya harus menyukseskan acara gitu. Kalau ada halangan, rintangan, bisa saya selesaikan sendiri, Bapak Ibu. Gitu. Dan teman-teman bisa lihat tiap kali kita buat acara besar kayak anniversary atau SC Bootcamp dan sebagainya, kita nombok itu udah biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Acara anniversary keempat kemarin di Malang, perusahaan tuh nombok hampir 200 juta, Bapak Ibu. 200 juta. Apakah saya bebankan semua ke leader-leader? Enggak, Bapak Ibu. Leader-leadernya cuma bayar untuk tiket, untuk acara aja. Itu kan sejuta hanya, itu pun dapat produk kan. Yang lain sisanya siapa? Saya yang nanggung, Bapak Ibu. Dan leader-leader yang kemarin order majalah, itu pun mereka dapat majalah ini kan mereka jual lagi untuk timnya, gitu loh. Jadi kalau Anda kemarin order majalah, sampai sekarang nggak mau bayar, ya itu yang rugi siapa? Diri Anda, Bapak Ibu. Sama halnya Anda mempersulit rezeki Anda. Karena ingat Bapak Ibu, dengan Anda punya majalah ini, dengan tim Anda punya majalah ini, bisnis Anda akan semakin besar, dan insya Allah rezeki Anda semakin besar juga, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda beli majalah, kemarin nggak mau bayar, yang rugi siapa? Diri Anda, Bapak Ibu. Karena sama aja Anda mempersulit rezeki Anda. Dan kalau buat perusahaan ya terserah Anda mau ngambil majalah atau enggak, terserah. Karena sebenarnya majalah ini adalah alat bantu Anda, Bapak Ibu. Alat bantu memperbesar bisnis Anda. Jadi kalau Anda nggak punya majalah atau tim Anda nggak punya majalah, ya siap-siap aja, bisnis Anda pasti stagnan, bahkan bisnis Anda akan cenderung mati, Bapak Ibu. Gitu. Oke, next, Mbak Tun. Ya, ini support system, ada yang bentuknya fisik dan non-fisik ya. Fisik ada yang namanya pertemuan, MEP, CD, flipchart, brosur, majalah, dan sebagainya. Non-fisik ada yang namanya leadership, edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Oke, next. Dan cepet aja Mbak Tun, udah jam. Oke, buat teman-teman yang memang serius mau belajar digital network marketing, jadi digital network marketing itu adalah gabungan antara digital marketing dan network marketing ya Bapak Ibu. Ini dua ilmu yang sangat berbeda ya. Tapi kalau dua ilmu ini kita gabungkan, kita akan mencapai yang namanya passive income Bapak Ibu. Kita udah ada di websitenya di www.digitalnetworkmarketing.co.id websitenya, di Instagram di digitalnetworkmarketing.co.id, di Facebook fanpage kita juga ada, terus di TikTok digital network marketing juga ada. Oke, next Martin, masih ada nggak? Ya, caranya Anda cukup ketik DNM ya, baik itu di pencarian di Google dan sebagainya, nanti akan muncul. Ketik aja digitalnetworkmarketing.co.id, nanti pasti muncul. Next.
Ya, ini ada DNM, silakan Anda login. Silakan yang belum login di DNM, Anda login dulu, isi nama dan sebagainya ya. Seperti itu. Silakan diisi nanti. Oke, next. Nah, nanti kalau Anda sudah sign in, nanti tinggal Anda sign up ya. Oke, nanti kalau jangan lupa klik loncengnya. Jadi biar kalau ada informasi dari DNM itu Anda dapat informasinya di handphone Anda. Next.